Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada bagian demonstrasi kontekstual topik 1. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Erina, Eris, dan Mira. Pertama, kami akan membahas mengenai kasus 1. Kasusnya yaitu, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pembahasan pada kasus 1 ini ada 2 pertanyaan, yaitu menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang kedua yaitu, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Jawabannya yaitu, menurut kami, mengapa peserta didik bisa mengerjakan dengan baik pada percobaan kedua? Karena peserta didik bisa mengerjakan dengan baik, yaitu mereka tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami konsep dasar dari langkah-langkah yang diajarkan. Setelah mengikuti urutan langkah beberapa kali, mereka bisa mengingat prosesnya dan menerapkannya tanpa melihat panduan lagi. Lalu, metode ini cocok digunakan saat mengajarkan konsep-konsep yang melibatkan proses atau urutan seperti matematika atau sains. Ini sesuai dengan teori behaviorisme, di mana peserta didik belajar melalui pengulangan dan pembiasaan sehingga mereka bisa menguasai langkah-langkah hingga akhirnya bisa melakukannya secara mandiri. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pembahasan kasus 2. Rina bisa menggunakan pendekatan belajar melalui permainan atau aktivitas konkret seperti menggunakan benda-benda fisik, misalnya balok atau kancing, untuk membantu peserta didik memahami konsep berhitung. Dengan metode ini, peserta didik bisa melihat dan merasakan angka secara nyata yang akan membantu mereka belajar lebih efektif. Untuk yang kedua, kami berpendapat bahwa pendekatan ini cocok untuk peserta didik di kelas 1 SD karena mereka berada dalam tahap operasional konkret. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, pada tahap ini, peserta didik belajar paling baik melalui benda-benda fisik yang bisa mereka lihat dan sentuh. Dengan begitu, konsep abstrak seperti berhitung jadi lebih mudah dipahami. Pendekatan ini membantu anak-anak memahami angka dan operasi matematika dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kognitif mereka. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada
Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Adapun pembahasan pada kasus 3 ini yaitu yang pertama, menurut kami pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Hal itu menunjukkan bahwa Made memahami latar belakang peserta didiknya dan memberikan contoh yang lebih konkret serta relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didiknya, seperti pantai dan makanan khas Bali. Jadi peserta didik lebih mudah mengerti materi mengenai teks deskriptif. Yang kedua, Made menggunakan prinsip diferensiasi konten. Prinsip ini adalah prinsip di mana guru memberikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan latar belakang peserta didik. Hal ini sesuai dengan teori dari differential instruction yang dicetuskan oleh Carroll and Tomlinson dengan memberikan contoh yang kontekstual dengan kehidupan peserta didik. Pembelajaran menjadi lebih relevan dan efektif untuk mereka. Sekian pemaparan